Halo guys, hari ini Bi akan temani kamu dengan salah satu film yang cukup mendebarkan karena saat nonton berasa kayak main petak umpet ya. Sebelum diceritain alur film ini, Bi ingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channel ini ya guys. Dan Bi ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Oke, daripada banyak omong, langsung aja kita simak alur cerita film Till Death. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan dua pasangan kekasih, tapi nggak halal ya guys. Wanita manis ini bernama Emma dan pria ini bernama Tom. Ternyata Tom adalah selingkuhan Emma. Tom adalah salah satu pegawai yang bekerja di kantor suami Emma. Hari itu Emma memilih kembali ke jalan yang benar dengan pernikahannya dan memutuskan hubungan terlarangnya dengan Tom. Keesokan harinya Emma mengunjungi suaminya di kantor untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Suami Emma adalah seorang pengacara dan di mana suaminya juga tengah menangani kasus kejahatan yang pernah dialami Emma. Pria ini bernama Mark, dia adalah suami Emma. Di saat Emma membuka berkas perampok yang telah melukainya dulu, Emma pun merasa aneh mengapa perampok tersebut telah bebas dari penjara dan suaminya membiarkan itu terjadi. Hal ini akan terjawab di pertengahan film ini ya guys. Emma dan Mark bergegas pergi untuk menikmati hari jadi pernikahan mereka. Di saat itulah mereka jumpa dengan Tom di dalam lift. Mark pun bertanya kepada Tom apakah Tom pernah bertemu dengan istrinya. Keduanya, baik Tom maupun Emma, menjawab seakan-akan mereka tidak terlalu saling kenal. Mark dan Emma kini tengah menikmati makan malam romantis di sebuah restoran. Mark memberikan sebuah hadiah kalung baja kepada istrinya dan Emma memberi hadiah tiket untuk menonton Super Bowl. Namun sayang, hadiah yang diberikan Emma sama sekali tak dihiraukan oleh Mark dan justru Mark meninggalkannya di meja begitu saja. Setelah makan, Mark ada kejutan terakhir untuk Emma malam ini. Kejutan itu ada di saku baju Emma. Ternyata ada sebuah penutup mata. Mark mulai terus membawa mobilnya ke tujuan mereka dan Emma tidak boleh membuka penutup mata itu hingga mereka sampai di tempat tersebut. Namun karena Emma merasa tidak nyaman, ia pun membuka penutup mata itu dan ternyata tujuan Mark adalah rumah danau mereka. Mark, where are we going? Emma pun makin merasa aneh kenapa suaminya tersebut mengajaknya ke rumah danau di saat musim dingin seperti ini. Mark mengatakan ia melakukan ini untuk menghidupkan kembali suasana romantis rumah tangga mereka karena di tempat inilah keduanya memiliki kenangan yang indah. Mark ternyata benar-benar mempersiapkan malam yang indah untuk istrinya dan suasana romantis pun makin terasa. Namun keesokan paginya betapa terkejutnya Emma mendapatkan sambutan pagi yang tidak ia duga sama sekali. Tepat di hadapannya sang suami melakukan bundir dan seketika tewas di hadapan Emma. Namun sebelum bundir, Mark telah memborgol salah satu tangannya dan tangan Emma, sehingga Emma kesulitan untuk bergerak kemanapun. Setelah lama terdiam, Emma pun mulai bergerak mengambil pistol milik Mark untuk melepas tali borgol. Namun ternyata pistol tersebut hanya berisi satu peluru yang digunakan Mark untuk bundir. Emma pun harus pergi ke sana ke sini sambil menyeret suaminya. Ia pun menemukan sebuah gaun pengantin yang cantik dan di balik gaun itu terdapat sebuah brankas. Ia pun menggunakan gaun tersebut untuk mempermudah saat ia membawa suaminya ke sana kemari. Tidak ada barang apapun di dalam rumah yang bisa ia gunakan untuk membuka borgol, bahkan HP Emma pun telah dirusak oleh Mark. Emma mencoba menuju garasi mobil. Setelah ia susah payah masuk ke dalam mobil bersama mayat sang suami, mobil tersebut tidak berfungsi karena ternyata Mark telah mengosongkan bahan bakar mobil itu. Di dalam mobil ada pesan suara Mark. Mark mengatakan bahwa ia tahu perselingkuhan yang telah dilakukan istrinya bersama rekannya Tom. Namun pernikahan mereka ternyata tidak hanya Emma saja yang berselingkuh. Mark juga telah berselingkuh dari Emma. Tak lama dari itu ada seseorang datang ke tempat tersebut. Ternyata itu adalah Tom. Tom ke tempat tersebut karena ia mendapatkan pesan dari Emma.
Namun Emma tidak menyentuh ponselnya sejak semalam. Tentu saja itu ulah Mark. Betapa terkejutnya Tom melihat darah di pakaian Emma dan Mark sudah tergeletak tak bernyawa. Tom mengatakan bahwa semalam jaksa wilayah telah menggerebek kantor Mark dan Mark sepertinya sudah tahu bahwa karirnya telah hancur. Mungkin karena karirnya sudah di ujung tanduk dan istrinya telah berselingkuh dengan rekannya membuat Mark memutuskan untuk mati bersama-sama dengan istrinya. Mereka pun melihat ada sebuah mobil tengah menuju ke rumah danau tersebut. Tom mengatakan bahwa mobil itu sudah mengintainya saat ia menuju ke rumah danau ini. Tom meminta Emma untuk tetap di dalam rumah dan kunci pintunya. Ada seorang pria keluar dari mobil itu. Pria ini bernama Jimmy. Ia mengatakan bahwa Mark yang menyuruh ia datang ke rumah tersebut untuk memperbaiki pipa yang bocor. Untuk mencegah pria tersebut masuk ke dalam rumah, Tom membayar pria itu lebih banyak dari upah yang ditawarkan Mark dan meminta pria itu untuk segera pergi dari rumah danau tersebut. Kemudian satu pria lagi keluar dari mobil. Pria ini bernama Bobby. Tanpa banyak bicara, Bobby langsung menghabisi Tom dan menerobos masuk rumah. Bobby adalah pria jahat yang pernah merampok Emma kala itu dan telah bebas dari penjara. Berkasnya telah kita lihat di meja kerja Mark di scene awal film ini. Jimmy panik karena seharusnya Bobby tidak membunuh Tom seperti itu. Bobby pun meminta Jimmy untuk bergegas menemukan Emma segera. Ternyata Emma diam-diam pergi ke gudang dan Jimmy melihat jejak darah melewati pintu dan menuju ke gudang tersebut. Emma pun menemukan jangkar perahu dan mencoba memotong jari Mark menggunakan jangkar perahu tersebut agar ia bisa mudah melepaskan borgol yang ada di tangan Mark. Jimmy pun masuk ke gudang tersebut namun ia hanya melihat mayat Mark karena Emma bersembunyi di balik perahu. Jimmy pun memanggil Bobby. Keduanya pun terkejut melihat mayat Mark di sana. Bobby pun mengatakan kepada Jimmy bahwa mereka tidak akan pergi dari sana sebelum menemukan brankas berisi berlian tersebut. Meski Mark telah tewas, masih ada istri Mark yang mengetahui kombinasi kata sandi brankasnya. Emma pun menemukan bensin di perahu. Ia pun mencoba mengambil selang dan bensin di perahu tersebut untuk ia isi ke mobilnya di garasi. Di dalam rumah, Jimmy dan Bobby menemukan brankasnya. Namun brankas tersebut bisa dibuka hanya dengan kode sandi dan sidik jari pemiliknya. Akhirnya mereka pun kembali membagi tugas. Jimmy mengurus mayat Mark dan Bobby mencari Emma. Hampir saja Jimmy menemukan Emma, namun Emma dengan sigap bersembunyi di tebalnya salju. Emma pun bergegas mengisi bensin ke mobilnya, namun Bobby tiba-tiba masuk ke garasi tersebut. Emma pun mencoba bersembunyi di bawah mobil. Bobby makin yakin bahwa Emma masih ada di rumah itu karena melihat selang bensin mobil. Bobby pun merobek ban mobil tersebut. Emma bergegas masuk ke rubana dan bersembunyi. Dan Bobby pun merasa yakin bahwa ada Emma di rubana tersebut. Situasi Emma pun terdesak karena ia tepat di depan pintu, di mana ada Jimmy di balik pintu itu dan ada Bobby yang segera sampai di tempatnya bersembunyi. Untungnya Emma membawa kunci mobilnya. Ia pun menyalakan alarm mobil. Hal ini membuat Bobby dan Jimmy teralihkan dan Emma bisa kembali sembunyi di tempat lain. Bobby dan Jimmy pun kembali mencari Emma. Mereka mencari di tiap sudut rumah tersebut. Mereka melihat sepatu Tom tidak ada di kakinya. Artinya Emma benar-benar masih ada di rumah itu. Ketika Bobby naik ke ruangan atas dan tiba-tiba Bobby mendapatkan hadiah sambutan dari Emma. Emma pun mengunci Jimmy di ruangan dan bergegas keluar rumah menuju ke mobil Tom. Tapi Bobby mendapatkan Emma. Ia pun merusak ponsel yang dipegang Emma saat Emma mencoba menghubungi 911. Jimmy pun mulai tidak menyukai apa yang dilakukan saudaranya Bobby. Keduanya pun akhirnya bertikai. Emma kini kembali diborgol bersama mayat suaminya oleh Bobby. Bobby pun mengatakan kepada Emma bahwa Mark suaminya telah memberitahu Bobby jika kata sandi untuk membuka brankas tersebut adalah tanggal di saat Mark melamar Emma. Jimmy pun mencoba untuk menghentikan Bobby yang makin tidak manusiawi. Keduanya pun kembali bertikai. Jimmy pun menemukan pistol Mark dan mulai mengancam Bobby untuk segera meletakkan pisaunya. Jimmy dan Bobby tidak tahu jika sebenarnya pistol itu tidak ada pelurunya.
Jimmy mencoba untuk membuka borgol Emma terlebih dahulu dan setelah borgol terlepas, Emma memberitahu tanggal saat ia dilamar Mark. Bobby pun bergegas menyeret mayat Mark untuk meletakkan sidik jari Mark di brankas. Namun ternyata Bobby tidak menemukan berlian di sana. Bobby hanya menemukan sebuah pisau yang bertuliskan berlian yang kau cari berada dekat di hatinya. Bobby menduga berlian itu ada pada kalung yang dikenakan Emma. Jimmy pun berusaha untuk membuka kalung tersebut tanpa menyakiti Emma. Namun Bobby berpikir bahwa suami Emma mungkin saja menyediakan pisau tersebut di brankas karena Bobby harus menggunakannya ke leher Emma. Mendengar Bobby mengatakan hal yang makin tidak manusiawi, Jimmy pun berusaha mencegah Bobby. Namun sayang, Jimmy tewas di tangan Bobby saat mereka bertikai. Emma pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa melawan Bobby. Emma pun memborgol tangan Bobby sehingga Bobby kesulitan mengejar Emma karena beban mayat Mark yang dibawa Bobby. Emma pun mencoba menyalakan mobil dan menabrak Bobby. Namun karena mobil mulai oleng, mobil tersebut menabrak gudang dan Emma mencoba bergegas kabur dari mobil itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bobby pun tidak menyerah untuk terus merangkak mengejar Emma. Dan ketika Emma menghujam pisau ke tubuh Bobby, seketika lapisan es di danau pun retak dan membawa mereka bertiga ke dalam danau es yang dingin. Emma pun bergegas terus mencoba mencari jalan keluar dari akuarium es besar tersebut. Emma pun berhasil memecahkan lapisan es dengan pisaunya dan ia pun bisa keluar dari danau itu dan film pun berakhir. Semoga kalian suka dengan alur film kali ini. Tunggu alur film selanjutnya dan Bi ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendukung channel ini. Bi pamit undur diri dan bye.